Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum dimulai latihan, perkenankan saya sedikit memberikan refresh. Sedikit, ini mungkin sudah berkali-kali dibahas, cuma merangkaikannya atau melihatnya dari segi yang agak berbeda. Yaitu saya sedikit akan menyampaikan mengenai diafragma. Diafragma adalah otot utama yang berperan dalam proses pernafasan. Nah, posisi diafragma itu di dada, di antara paru-paru dan jantung, kemudian diafragma dan di bawahnya ada organ-organ yang ada di perut, antara lain adalah organ pencernaan. Nah, diafragma itu ada posisinya di tengah-tengah begitu ya, antara rongga dada dan rongga perut. Lalu di tengah-tengahnya itu ada tendon pusat, lalu di bagian tepinya itu berupa otot-otot jaringan atau lembaran-lembaran otot gitu yang melebar gitu. Nah, fungsi utama dari diafragma adalah otot untuk pernafasan atau membantu pernafasan. Nah, kita sudah paham bahwa dalam DEP yang kita lakukan adalah pernafasan perut. Tentu saja kita tidak bisa meninggalkan dari pernafasan dada, tapi yang dominan adalah pernafasan perut di mana diafragma ini berfungsi sangat dominan. Nah, saat menarik nafas itu diafragma akan menurun, melebar begitu, lebih datar, kemudian posisinya menurun sehingga volume rongga dada itu akan meningkat dan tekanan di paru-paru akan menurun sehingga sangat memungkinkan untuk udara masuk ke paru-paru. Jadi seperti dua benda yang konsentrasinya berbeda, kalau ada difusi gitu, maka kalau yang satu konsentrasinya rendah, maka difusi itu akan mudah terjadi. Nah, jadi pada saat diafragma menurun, maka rongga dada itu melebar sehingga paru-parunya dia tekanannya akan berkurang sehingga oksigen itu akan mudah masuk ke paru-paru. Sedangkan saat membuang nafas atau saat ekspirasi itu diafragmanya akan kembali melengkung ke atas sehingga volume rongga dada itu akan mengecil dan udara akan keluar dari paru-paru. Fungsi kedua dari diafragma selain untuk membantu pernafasan adalah membantu fungsi tubuh yang Ditutup lain. lagi. Contohnya adalah dalam proses uh, muntah. Muntah itu ada peran diafragma di sini. Lalu batuk dan bersin itu juga diafragma berperan. Lalu dalam proses menelan pun juga ada fungsi diafragma di situ. Lalu ada proses buang air besar dan air kecil, buang air kecil. Lalu dalam persalinan itu juga memerlukan diafragma yang memerlukan peningkatan tekanan pada intraabdomen. Yang ketiga fungsinya adalah membantu sirkulasi darah. Itulah fungsi diafragma. Jadi diafragma itu fungsi dari di dalam tubuh sangat besar. Mekanisme yang terjadi kalau nafasnya adalah nafas perut adalah uh, pada saat menarik nafas, maka diafragma itu akan berkontraksi atau turun. Volume rongga dada membesar, tekanan di paru-paru menurun, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Kalau saat menghembuskan nafas itu terbalik, dan pada saat menahan nafas, di saat paru-paru penuh, itu diafragma tetap berkontraksi, artinya tetap agak mendatar begitu, sehingga posisinya agak turun, rongga dada tetap membesar dan sehingga udara tetap tertahan di dalam paru-paru sehingga serapan di paru-paru itu besar. Nah, bedanya antara kalau BEP kita yang utama adalah pernafasan dada.
Sedangkan kalau olahraga lain atau dalam nanti akan sedikit bahas kapan kita pernafasan perut, ada bedanya pernafasan perut dan pernafasan dada. Nah, dari yang pertama adalah dari otot utama yang bekerja. Kalau pernafasan perut, maka otot utama yang bekerja adalah diafragma. Tapi kalau pernafasan dada, maka yang berperan adalah otot antar tulang rusuk. Lalu gerakan saat menarik nafas, kalau pernafasan perut, diafragma berkontraksi dan turun. Sehingga gerakan yang terlihat adalah perutnya mengembung. Kalau pernafasan dada itu pada saat menarik nafas, tulang rusuk terangkat. Jadi bisa kita lihat ya, tulang rusuk terangkat, dada mengembang. Nah, uh, sedangkan gerakan saat menghembuskan nafas tentu berkebalikan. Jadi diafragmanya relaksasi, melengkung lagi. Kalau di pernafasan dada, tulang rusuknya turun, jadi mengecil. Perubahan pada perut, kalau pernafasan perut, perut masuk saat menghembuskan nafas. Perut masuk saat menghembuskan nafas. Saat menarik nafas, perut mengembung, lalu saat menghembuskan nafas, perut mengecil. Kalau pernafasan dada, perut hampir tidak bergerak. Yang lebih bergerak adalah otot-otot di dada, yang terlihat adalah dada. Dari efisiensi pernafasan, maka pernafasan perut itu lebih efisien karena lebih dalam. Kalau pernafasan dada biasanya lebih dangkal, jadi kurang efisien. Eh, Kapan kita melakukan pernafasan perut dan dada? Kalau saat istirahat dan tidur, itulah pernafasan perut atau diafragmatik. Justru kalau tidak, atau aktivitas berat itu kombinasi. Kombinasi pernafasan perut dan pernafasan dada. Saat stres, itulah pernafasan dada. Jadi kalau kita stres itu pernafasan dada. Secara eh, tidak sadar kita dadanya akan deg-degan dan sebagainya ya. Saat bernyanyi, meditasi, latihan pernafasan, BEP adalah pernafasan perut dominannya ya, dominannya. Tapi pernafasan dadanya masih. Pada bayi itu pernafasannya adalah pernafasan perut. Pada bayi kalau kita lihat perutnya memang kelihatan ya, yang nafasnya dari perut. Mengapa BEP menggunakan nafas perut? Karena nafas perut lebih dalam dan efisien. Membuat tubuh lebih rileks, menguatkan otot diafragma. Nah, ini salah satu manfaatnya saat BEP atau latihan nafas yang lain adalah menguatkan otot pernafasan yaitu otot diafragma. Dan yang berikutnya adalah menghemat energi. Bagaimana kalau ada gangguan diafragma atau kalau diafragma itu eh, tidak berfungsi dengan baik? Yang pertama adalah gangguan pernafasan. Nafas menjadi pendek dan cepat, mudah sesak napas, cepat lelah, dan uh, mudah lelah saat beraktivitas. Tentu saja akibatnya adalah penurunan asupan oksigen sehingga menyebabkan tubuh mudah lelah, pusing, konsentrasi menurun, fungsi organ yang lain juga menurun, lalu penggantian atau perbaikan atau regenerasi sel juga akan terganggu. Nah, ini yang sering kita tidak sadari adalah kalau diafragma itu terganggu fungsinya, maka ada gangguan organ di rongga perut. Antara lain kondisinya, sebagian organ perut, misalnya lambung atau usus, masuk ke rongga dada. Menekan paru-paru dan jantung. Jadi organ perutnya itu jadi menekan paru-paru dan jantung, termasuk juga diafragmanya. Lalu tentu saja akan menimbulkan rasa nyeri dan dada sesak. Yang berikutnya ini yang banyak dialami oleh masyarakat, yaitu gangguan sistem pernafasan.
Jadi kalau diafragma itu tidak berfungsi tidak berfungsi dengan baik, antara lain dapat menimbulkan GERD, gastro gastroesophageal reflux disease atau asam lambung lah ya. Jadi kalau diafragmanya kurang bagus, maka asam lambungnya naik sehingga dada itu terasa sesak, panas, seperti sakit jantung. Maka orang yang GERD itu sering bingung ini karena sakit jantung atau karena GERD. Itu karena ada asam lambung yang naik, yang harusnya diatur oleh diafragma, tapi karena diafragma tidak berfungsi dengan baik, maka uh, menyebabkan GERD. Nah, mungkin ini yang yang salah satu faktor kenapa GERD itu akan teratasi kalau kita latihan BEP. Mungkin ini. Lalu berikutnya adalah gangguan postur tubuh dan stabilitas tubuh. Stabilitas tubuh menurun, mudah sakit punggung, postur tubuh kurang baik atau memburuk. Gangguan suara dan bicara, suara menjadi lemah, uh, sulit berbicara panjang tanpa henti. Nah, bagaimana cara memelihara atau menjaga kesehatan diafragma? Yang pertama adalah latihan pernafasan diafragma. Jadi BEP ini uh, saling mempengaruhi ya, diafragma mempengaruhi kesuksesan kita dalam memanfaatkan oksigen untuk pernafasan dengan mengatur apa berarti uh, penggembuna lebarnya rongga dada atau sempitan rongga dada pada saat membuang nafas. Jadi tapi juga dengan latihan pernafasan itu membuat uh, otot-otot itu terlatih menjadi kuat. Otot-otot diafragma itu menjadi terlatih sehingga menjadi kuat, sehingga fungsinya menjadi baik. Ada beberapa uh, hal yang bisa dilakukan selain latihan pernafasan, antara lain yang mudah adalah duduk atau berbaring dengan rileks. Letakkan ini sama dengan kalau kita latihan nafas perut ya, letakkan satu tangan di dada, satu di perut. Lalu kalau nafas perut berarti kalau kita ambil nafas perutnya yang terasa menggembung, tapi dadanya tidak. Gitu. Lalu tarik nafas pelan melalui hidung, biarkan perut mengembang, sementara dada relatif tetap ya ini latihan nafas dada lah gitu. Lalu yang kedua adalah menjaga postur tubuh. Postur tubuh yang baik itu punggung tegak, bahu rileks, tidak terlalu membungkuk saat duduk. Nah, itu berfungsi untuk memperbaiki atau menjaga kondisi diafragma supaya tetap baik. Lalu yang ketiga, olahraga teratur. Yang keempat, hindari kebiasaan yang mengganggu pernafasan antara lain merokok, jarang bergerak. Lalu berikutnya latihan relaksasi dan pernafasan dan menjaga berat badan ideal. It, uh, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan diafragma. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya,